Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau bikin anggaran atau bikin coret-coret atau bikin catatan ya. Jadi ini request dari salah satu subscriber juga. Nanti saya tulis di sini ya, atau saya tampilin gimana requestnya atau komennya biar pada tahu semua. Nah, ini dia dari Bunda Nuri Handayani. Jadi Bunda Nuri Handayani ini masih bingung gimana cara mengatur uang 2 juta rupiah untuk 5 orang gitu. Jadi gimana sih cara ngaturnya dengan budget 2 juta tapi dengan anggota keluarga yang lumayan banyak 5 orang, terus biar bisa nabung juga. Nah, seperti ini ya apa namanya pertanyaannya. Nanti saya mau buatin rinciannya seperti apa. Nanti bisa disimak sama-sama. Nah, di sini udah saya catat income atau pendapatannya itu 2 juta rupiah atau budgetnya itu 2 juta rupiah. Gimana sih cara ngaturnya? Harus memenuhi kebutuhan 5 orang anggota keluarga dan harus bisa nabung juga. Nah, jadi di sini di poin pertama saya tulis aja apa namanya pendapatan tetap atau fixed expenses, jadi pendapatan wajib setiap bulannya ya. Jadi saya contohkan aja karena dari bundanya ini nggak ditulisin untuk apanya, jadi ini saya sebagai contoh aja. Di sini udah saya tulis untuk listrik, untuk iuran atau dan untuk paket data. Untuk listrik Rp100.000, untuk iuran itu Rp20.000, untuk paket data Rp100.000. Nah, jadi totalnya itu Rp220.000. Terus di poin kedua saya mau catat pengeluaran tidak tetap atau variable expenses. Jadi pengeluaran yang setiap bulannya itu berbeda-beda atau berubah-ubah. Di sini saya tulis yang pertama kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini ada beras, gas, garam. Jadi berasnya itu 200.000, gasnya 50.000, garam galonnya, maksudnya galon ya, galonnya 50.000, jadi totalnya Rp300.000. Dan nanti mau saya jelasin lebih rincinya lagi. Di sini saya hanya sebagian dulu saya jelasin sedikit dulu. Terus di situ ada kebutuhan pokok. Yang kedua itu ada minyak goreng, ada sabun mandi, pasta gigi, pewangi, terus apa namanya kayak pembersih lantai dan lain sebagainya ya. Saya totalin ini 95.000, tapi untuk budgetnya itu saya buletin aja Rp200.000. Jadi ini saya hanya merincikan sebagian aja atau sedikit aja, tapi dipatokin aja untuk belanja bulanannya itu budgetnya Rp200.000 saja. Terus yang ketiga itu untuk makan sehari-hari. Nah, gimana cara ngatur untuk makan sehari-hari? Nah, di sini saya mau catatin ya. Nah, di situ udah saya tulis untuk makannya itu 150.000 dikali 4 minggu. 4 minggu kan dalam 1 bulan 4 minggu, jadi totalnya 600.000. Nah, di sini udah saya catetin. Jadi kalau untuk untuk kebutuhan makan sehari-hari usahakan masak di rumah kayak gitu. Jadi biar lebih hemat, biar lebih irit juga. Terus budgetnya disesuaikan aja sesuai kebutuhan masing-masing. Misalnya 5 orang anggota keluarga, misalnya kan banyak tuh, misalnya patokannya ya udah bisa ditambahkan Rp200.000 untuk per 1 minggunya, seperti itu. Nah, kalau untuk uang jajan, sisihkan uang jajan sedikit aja untuk anak-anak. Jadi walaupun pendapatannya kecil, tapi harus bisa menghemat untuk uang jajan anak-anak, seperti itu ya. Nanti juga mau saya jelasin gimana cara tips gimana cara menghemat untuk uang jajan anak-anak. Nah, di sini langsung aja saya mau totalin, nanti penjelasan lebih lengkapnya nanti di akhir video ya, mau saya rinciin semuanya. Tapi di sini saya mau jelasin atau mau totalin semuanya. Jadi semua totalannya udah ketahuan tuh. Misalnya dari biaya pengeluaran tetap itu semuanya dijumlahin 220.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 ditambah 600.000, total semuanya itu Rp1.320.000. Jadi pengeluarannya itu udah ketahuan ya, totalannya itu 1.320.000.
Nah, jadi total budgetnya itu atau total pendapatannya dikurangi sama yang tadi ya. Jadi 2 juta rupiah dikurangi 1.320.000 rupiah. Hasil akhirnya itu atau sisanya itu 600. Jadi sisanya itu 680.000 rupiah. Nah, ini uang 608.000 rupiah ini untuk apa sih? Nanti mau saya jelasin juga. Pokoknya yang penting kita udah bisa memenuhi kebutuhan kayak kebutuhan pokok, udah bisa bayar listrik, udah bisa belanja bulanan, udah bisa belanja mingguan. Jadi kalau misalnya masih ada budgetnya bisa disisihkan untuk nabung, karena Bunda, dari pertanyaan Bunda ini gimana sih caranya supaya masih bisa nabung. Nah, ini budgetin aja untuk nabung karena sisanya masih banyak. Nah, jadi untuk nabung itu budgetin 200.000 rupiah, terus untuk dana darurat 200.000 juga, jadi totalnya 400.000 rupiah ya. Jadi 680.000 dikurangin 400, jadi sisanya itu tinggal 280.000. Nah, yang 280.000 itu yang sisanya kan. Nah, 80.000-nya itu bisa untuk sedekah, bisa juga ditambahkan juga kalau misalnya masih ada budgetnya. Di sini kalau untuk sedekah sih nggak apa-apa sedikit, tapi yang penting konsisten dan rutin aja ya, sesering mungkin kayak gitu. Nah, kalau yang 200.000 itu bisa untuk suami gitu, jadi kayak uang pegangan atau uang jaga-jaga, bisa juga untuk bensin sehari-hari gitu. Jadi ini totalnya udah pas ya. Jadi dengan gaji 2 juta atau pendapatan 2 juta rupiah masih bisa memenuhi kebutuhan pokok, masih bisa buat bayar kayak listrik, terus bisa buat belanja mingguan buat sayur gitu, buat kebutuhan makan sehari-hari, terus bisa nabung. Jadi buat Bunda yang tadi request, jadi kalau misalnya dengan budget segitu ini masih bisa nabung kok gitu. Nabungnya juga udah lumayan banyak ya, 200.000 rupiah, dan itu nanti bisa dikumpulin terus bisa buat beli atau bisa buat tambahan untuk kebutuhan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini saya mau jelasin kembali ya, mulai dari atas lagi. Nah, di sini kan cara mengatur anggaran keuangan dengan budget 2 juta rupiah untuk 5 orang anggota keluarga seperti itu. Jadi pendapatannya itu saya contohkan 2 juta rupiah. Nah, gimana cara ngaturnya? Nah, kayak gini ya. Jadi kita harus bikin catatan seperti ini atau coret-coret seperti ini. Jadi bisa buat mempermudah harus kemana uang kita gitu. Nah, di sini saya udah catat. Yang pertama itu pengeluaran tetap atau fixed expenses. Jadi pengeluaran udah wajib setiap bulannya itu harus ada seperti itu ya. Di sini saya contohkan untuk listrik. Untuk listrik 100.000 kurang lebih ya. Untuk iuran 20.000, untuk paket data 100.000 rupiah, dan totalnya 220. Terus yang kedua pengeluaran tidak tetap atau variable expenses. Di sini saya contohkan kebutuhan pokok. Ini yang pertama ya, kebutuhan pokok yang pertama. Di sini ada beras. Ya udah, beras kalau misalnya anggota keluarganya agak banyak, jadi ditambahkan budgetnya. Terus di sini saya contohkan aja untuk 20 liter dikali 10.000, 200.000, bisa juga beli per kilo gitu ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja, budgetnya 200.000 rupiah tuh udah dapat banyak. Terus untuk gas itu 50.000, untuk galon 50.000, jadi totalnya 300.000 rupiah. Nah, untuk kebutuhan pokok yang kedua, di sini saya tuliskan minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, pewangi, superpel, dan pasta gigi. Dan ini nominalnya. Untuk minyak goreng 2 liternya itu kurang lebih 25.000, dan untuk sabun mandi ini beli aja yang batangan biar bisa hemat gitu ya. Saya contohkan satu batangnya itu 5.000, belinya 4 aja 20.000. Terus kayak sabun cuci, pewangi, superpel itu beli yang rencengan aja, jadi serenceng itu bisa dapat 10 piece, harganya 10.000, atau bisa beli di
grosir gitu biasanya lebih murah gitu ya. Nah, untuk pasta gigi 4 buah aja harganya 5.000, di totalnya 20.000, dan ini totalnya 90.000 ya. Tapi di sini saya tulis aja untuk belanja bulanan dan lain-lain, saya budgetin aja 200.000 rupiah karena emang belanja bulanan tuh banyak ya. Misalnya beli apa kayak gitu. Tapi di sini saya contohkannya cuma sedikit aja. Tapi harus dibudgetinnya kurang lebih 200.000 aja seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk makan sehari-hari, gimana cara mengaturnya kayak gitu ya. Nah, di sini udah saya tulis untuk belanja mingguan itu 150.000 kali 4 itu 4 minggu ya. Jadi totalnya 600.000. Kalau misalnya anggota keluarganya sampai 5 orang itu biasanya kan kurang lebih gak cukup ya, tapi disesuaikan aja sama budgetnya. Misalnya untuk 5 orang itu kayaknya satu minggu itu 150 kayaknya nggak nyampe deh, nggak cukup deh, ya udah bisa ditambahkan 200.000 seperti itu. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Tapi di sini saya hanya contohkan 150.000 dikali 4 itu 4 minggu sama dengan 600.000. Nah, di sini saya mau jelasin untuk makan sehari-hari, usahakan masak di rumah biar lebih hemat dan sehat. Jadi emang kalau misalnya masak itu lebih hemat, lebih irit, lebih sehat, terus waktu juga nggak banyak, nggak kebuang-buang waktu. Kayak misalnya kita kan udah beli belanja mingguan itu per 1 minggu, jadi satu hari, misalnya hari minggunya itu belanja. Nah, itu untuk 1 minggu kan. Nah, untuk dari hari Minggu sampai Minggu lagi. Jadi misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya itu bisa menghemat waktu karena emang bahan masakannya itu udah ada di kulkas seperti itu. Kalau misalnya lebih simpel lagi bisa dibikin menu untuk 1 minggu. Jadi kita udah tahu gitu 1 minggu itu mau masak apa seperti itu ya. Jadi belanja mingguan ini sangat banget bermanfaat, sangat membantu juga untuk menghemat keuangan, menghemat waktu, terus jadi lebih sehat, lebih bersih karena kita masak sendiri kan, seperti itu ya. Nah, di sini udah dicontohin belanja sayuran per 1 minggu sekali. Saya namakan belanja mingguan, budgetnya bisa disesuaikan. Di sini saya contohkan aja untuk 5 orang anggota keluarga, jadi disesuaikan juga untuk anggota keluarga masing-masing. Kalau misalnya 3 orang ya dikurangin budgetnya, kalau misalnya 5 orang ya boleh ditambahkan juga budgetnya seperti itu. Nah, untuk jajan anak-anak, di sini saya pengen jelasin ya karena ada beberapa yang suka komen, untuk jajan anak-anak gimana sih cara ngaturnya gitu. Terus dari sebelum-sebelumnya juga udah saya jelasin, udah pernah saya jelasin ya. Jadi untuk jajan anak-anak, beri uang jajan secukupnya, terus ajari anak untuk berhemat atau ibu bisa bikin cemilan kesukaan anak-anak di rumah, kayak bikin apa gitu, misalnya contohnya bikin kayak kacang hijau gitu, dibikin es krim kan, itu bisa juga ya. Jadi salah satu alternatif bikin cemilan di rumah seperti itu. Nah, ajari anak untuk menabung walaupun sedikit nggak apa-apa. Jadi contohnya itu misalnya jajannya itu 10.000, ditabungnya untuk jajan 5.000, untuk ditabung di celengannya itu 5.000. Jadi usahain ajari atau kasih pemahaman untuk ke anak supaya hemat untuk jajan, atau ya syukur-syukur harus bisa nyelengin sendiri seperti itu. Terus nanti si uang celengannya itu bisa digunain untuk kayak kalau udah terkumpul nih, misalnya bisa beli buat mainan atau apa gitu. Keinginan anak tuh kan misalnya banyak, ya udah pokoknya beri pemahaman itu kalau misalnya pengen beli mainan atau apapun harus nabung dulu baru bisa dibelikan seperti itu ya. Jadi nah, uang yang sudah terkumpul di celengan bisa untuk keinginan anak, bisa untuk beli mainan dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Jadi pokoknya beri pemahaman ke anak, tapi pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah langsung. Pokoknya step by step aja, pelan-pelan aja ngasih pemahamannya seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang masih balita udah pasti membutuhkan diapers atau pampers. Nah, itu bisa dimasukkan ke budget bulanan. Jadi kalau misalnya anak yang masih kecil-kecil atau masih balita itu
udah pasti bakal ada budget khusus untuk diapers atau pampers gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan ke budget bulanan yang ini ya. Jadinya kalau misalnya biasanya sih lebih hemat tuh beli yang satu bal, tapi misalnya kalau misalnya beli di warung atau grosir biasanya ada ya yang per satuan gitu, per satu piece gitu. Nah, terus ini saya mau totalin. Tadi kan yang dari sini ya, dari pengeluaran tetap mau saya totalin 220 ditambah 300.000 ditambah 200.000 untuk belanja bulanan, terus ditambah 600.000. Nah, ini totalnya itu 1.320.000. Nah, 2 juta berarti dari budget 2 juta rupiah dikurangi 1.320.000, sisanya itu tinggal 680.000 rupiah. 608.000 rupiah ini untuk apa? Nah, di sini saya mau rinciin juga. Bisa untuk nabung 200.000 rupiah, bisa juga untuk dana darurat 200.000 rupiah. Dana darurat itu untuk apa sih? Ya bisa aja misalnya untuk kalau jaga-jaga untuk misalnya anak sakit, atau misalnya ada undangan teman gitu, kayak kondangan gitu ya, bisa diambil dari budget sini ya. Jadi ini disesuaikan juga sama kebutuhan masing-masing juga sih. Nah, terus tadi 680.000 dikurangin 400.000, sisanya 280.000. Nah, ini 280.000, yang 80.000-nya bisa disisihkan untuk sedekah, tapi apa namanya, bisa juga ditambahkan, bisa lebih banyak lagi ya. Yang penting nggak apa-apa sedikit, yang penting bisa konsisten aja gitu kalau untuk sedekah gitu ya. Nah, yang 200.000 ini untuk apa sih? Nah, ini untuk bisa untuk transport suami atau uang bensin. Jadi untuk uang pegangan juga, untuk uang jaga-jaga juga. Tapi emang sih biasanya sih nggak cukup, tapi ya udah dicukup-cukupin. Terus Allah juga maha mencukupi. Terus datangnya rezeki itu dari mana aja, biasanya sih bisa dapet dari mana gitu. Jadi ini saya jelasin ini di luar itu ya. Jadi hanya saya ngejelasin ini hanya pendapatan atau income itu 2 juta rupiah, itu gimana sih cara ngaturnya ya, seperti ini, seperti itu ya. Pokoknya jadi inti dari semuanya, mau besar atau kecil pendapatan atau apa namanya, budget yang ada di rumah gitu, intinya seberapapun uangnya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi sebanyak apapun uang tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Jadi intinya mau sedikit atau banyak, kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya udah pasti bakalan cukup, tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup itu nggak bakal cukup, walaupun misalnya banyak sekalipun gitu ya. Nah, di sini untuk Bunda nanti saya tulisin di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Contoh untuk mengelola keuangan atau budget 2 juta rupiah tuh seperti ini kurang lebihnya. Terus mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada penulisan yang salah, mohon dimaafkan ya. Nah, pokoknya sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti juga. Terus ini maaf banget masih banyak coret-coretan karena emang ini khusus buat coret-coretan seperti ini ya. Terus di sini jangan apa namanya? Jangan menilai seseorang dari pengeluaran pendapatan yang kok kecil sih gitu pendapatannya, kok si ini besar sih. Pokoknya kembali ke masing-masing ya. Jadi setiap orang tuh punya pendapatan masing-masing yang berbeda dan pengeluarannya itu berbeda-beda, udah pasti seperti itu ya. Nah, teman-teman, pokoknya sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.